Ibadah pemberkatan nikah Saudara Romi dan Jessica ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Ballroom Hotel Adiwangsa. Sore yang indah, biar sukacita dan rasa bahagia sungguh bisa kita rasakan bersama pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024, dalam pemberkatan pernikahan suci Saudari Christine Jessica Ayu Fania Putri, putri pertama Bapak Bambang Sentot Catur Hidayat, dan Ibu Diah Ayu Surya Dewi, dengan Saudara Otniel Agustinus Romi Nugroho, putra pertama Bapak Yohanes Sutekno dan Ibu Maria Teresia Wijiati. Mohon doa restu dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada sore hari ini agar acara demi acara berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan Kasih dari Surga.
Persilahkan duduk kembali. Baik, untuk mengiringi sebelum firman, satu tembang cantik untuk mempelai, salon mempelai berdua. Bahagia untuk selamanya. Segala jalan Tuhan adalah damai sejahtera. Dia yang telah berkarya, semuanya dalam rencananya. Jua hati disatukan bersama satu cinta, bersama mengarungi bahtera rumah tangga.
jalan Tuhan adalah damai sejahtera. Dia yang telah berkarya semuanya dalam rencananya. Dua hati disatukan di dalam satu cinta, bersama mengarungi bahtera rumah tangga. Berilah tempat Yesus sebagai kepala yang mengatur, yang memimpin di dalam nikah. Lihatlah betapa berkat melimpah, bahagia dalam nikah selalu. Bila tempat Yesus sebagai kepala yang mengatur, yang memimpin di dalam nikah. Lihatlah betapa berkat melimpah, bahagia dalam nikah selalu. Bahagia dalam nikah selalu. Bahagia dalam nikah selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan ini bukan hanya khusus teruntuk untuk kedua mempelai berdua, tetapi untuk kita semua. Karena keluarga-keluarga kita tetap membutuhkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami naikkan doa syukur untuk kemurahan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kesempatan sore hari ini sungguh hati kami terbuka, hidup kami terbuka. Biarlah Engkau berbicara, menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami umat-Mu, terkhusus bagi kedua mempelai yang sore hari ini mengambil keputusan untuk membangun suatu keluarga. Roh Kudus berkarya dan kebenaran-Mu Engkau tanamkan dalam hati, dalam hidup kami, sehingga kami menghidupi kebenaran firman itu dalam perilaku kami setiap hari. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut, kami membuka hati dan hidup kami untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kesempatan sore hari ini saya akan membacakan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-19. Ya, Injil Matius pasal yang ke-19 ayatnya 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu orang-orang Farisi datang mendekat kepadanya untuk mencobai dia, katanya, apakah syah bagi seorang untuk menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Dia menjawab dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan dia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Dengan demikian mereka bukan lagi dua tetapi satu tubuh. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Elohim janganlah diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan Bapa di surga jangan diceraikan atau tidak boleh diceraikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, khususnya kedua mempelai berdua, sebelum saya melanjutkan penjelasan firman Tuhan ini, menurut kalian bisa tidak pernikahan Kristen itu bercerai di tengah jalan? Ya, nggak bisa. Kalau jemaat kita sudah rodok tidak fokus. Jemaat bisa tidak keluarga Kristen itu bercerai? Don jawab nggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, adakah tetangga saudara yang Kristen? Adakah saudara melihat di tayangan televisi orang Kristen bercerai? Berarti bisa loh. Ya, berarti bisa. Ya. Jadi sekali lagi ya, keluarga Kristen bisa cerai. Ini juga pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Bolehkah orang menceraikan? Buktinya Musa memberikan surat cerai. Lalu Tuhan Yesus menjawab, mereka cerai itu karena apa? Karena kedegilan hatimu, karena keras kepala, karena kamu menuruti keinginanmu sendiri. Ya, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Bisa cerai, tapi aturannya tidak boleh cerai. Bisa dibedakan? Ya. Kalimat Yesus mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Bapa di surga tidak boleh diceraikan. Jadi kalimatnya begitu. Kalau bisa tidaknya bisa. Ya, karena apa? Karena banyak anak Tuhan yang hidupnya itu keras kepala, menuruti keinginan, kemauan sendiri, sementara mengabaikan firman Tuhan. Dan tentunya untuk saudara Romi dan Jessica, ini yang harus menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan. Nah, tidak boleh. Nah, kalau pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan itu memang kita akan mengalami masa-masa tertentu yang tidak mudah dan akan ada masa-masa sukar. Ya. Saya yakin saudara Romi dan Jessica juga pernah menyaksikan, melihat bagaimana keluarga-keluarga yang sudah dibangun, bahkan yang sampai rambutnya ubanan seperti saya, tapi faktanya keluarganya tidak pernah akur. Ada kan? Ya, ada terjadi itu, sering kita lihat, sering kita saksikan, bahkan kita bisa mengalami. Dan memang membangun sebuah keluarga itu bukan perkara yang mudah. Harus ada upaya, komitmen yang sungguh. Sebab menjalani kehidupan berdua dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan keperbedaan itu sangat memungkinkan terjadi pertentangan, ya, sangat terjadi pertentangan. Dan
Kalau kita mencermati, saya sebagai hamba Tuhan, ada banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun membangun kehidupan keluarga, tapi hidupnya tetap menderita, tersiksa. Karena yang namanya tersiksanya hati dan kehidupan itu akan jauh lebih berat ketika ada dalam sebuah keluarga. Karena kalau di dalam keluarga itu seringkali kan gini, seorang istri punya harapan-harapan tertentu dari suaminya. Sementara harapan-harapan itu tidak pasti, tidak selalu terkabul, dan itulah yang membuat hati kecewa. Dan demikian juga sebaliknya, seorang laki-laki juga punya harapan tertentu untuk wanita. Tapi faktanya dalam kehidupan nyata ada banyak hal yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Dan keluarga-keluarga yang mengalami seperti itu akan tumbuh kesakitan hati, akar pahit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan memang berat, membangun sebuah keluarga memang berat, membangun sebuah keluarga memang tidak gampang, ya tidak gampang. Tetapi seberat apapun, sesulit apapun, seberapa besar masalah yang harus dihadapi, mestinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap memegang keyakinan percaya kita bahwa keluarga yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Apapun masalahnya, seberapapun besar masalah menimpa kehidupan keluarga, tapi tetap pegang. Firman-Nya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Bapa di surga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang pertama. Ya, pegang ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang kedua yang saya ingin jelaskan di dalam ayat yang kelima, dan dia berfirman, oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya. Ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa pernikahan Kristen itu bukan hanya sebatas cinta laki-laki terhadap perempuan, juga cinta perempuan terhadap laki-laki. Karena kalau landasannya itu hanya cinta mereka, ya cinta mereka, faktanya membuktikan seberapapun besar cinta ketika pacaran, seberapa besar pun cinta yang dirasakan ketika menjelang hari pernikahan. Tapi fakta terjadi setelah sekian tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, dan seterusnya, apakah masih tetap bisa bertahan? Ada banyak pasangan-pasangan yang ketika awal membangun pernikahan, wah ditanya oleh hamba Tuhan, dasarnya cinta, saya sangat cinta, cinta setengah mati. Tapi setelah sekian tahun kemudian, cinta itu bisa luntur, ya bisa luntur. Untuk sekarang bagi saudara Romi paling cantik mesti ya Jessica kan sekarang. Tapi apakah demikian 10 tahun yang akan mendatang? Belum tentu kan, fisiknya sudah berubah. Kalau hanya sebatas fisik saja mungkin masih bisa dimaklumi, nanti karakternya ya, itu nanti juga akan kelihatan nyata aslinya. Sekarang masih belum bisa terlihat asli nyatanya, tapi nanti sudah lihat aslinya, wah kok seperti ini ya. Nah, cinta itu bisa berubah sewaktu-waktu, ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya kalau pernikahan Kristen itu hanya didasarkan atas cinta seorang pria terhadap wanita dan cinta wanita terhadap pria, saya sangat yakin tidak akan lama keluarga itu akan bisa hancur seketika. Karena cinta manusia itu tidak kekal. Cinta manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, ketika di rumah memang paling cantik,
tapi ketika di luar, oh ternyata masih ada wanita yang lebih cantik. Apalagi kalau sudah masuk pernikahan 5-10 tahun, di rumah perhatian istrinya sudah tidak begitu terasa, tapi di kantor kok ada perempuan lain yang perhatiannya lebih. Nah itu bisa merubah cinta, itu bisa mengaburkan cinta. Itulah sebabnya pada kesempatan sore hari ini saya ingin menegaskan bahwa pernikahan Kristen itu tidak hanya sebatas cinta seorang pria terhadap wanita atau cinta wanita terhadap pria. Kalau itu dijadikan dasar pernikahan, maka pernikahan itu sewaktu-waktu akan bisa goyah di tengah jalan. Karena cinta bisa luntur, cinta bisa pudar, bahkan cinta bisa berubah seketika menjadi kebencian. Nah kalau demikian bagaimana? Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya akan ulang baca. Inilah yang menjadi dasar kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, mendasarkan keluarga kita atau bangunan rumah tangga kita. Ayat yang keempat dikatakan, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu baca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan Dia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Dan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa yang merancang, yang menghendaki terjadinya pernikahan atau perkawinan, itu bukan hanya inisiatif seorang pria mencintai seorang wanita atau inisiatif wanita mencintai pria, tetapi pernikahan Kristen dasarnya adalah karena Tuhan yang punya kehendak. Bapa di surga yang punya rencana. Kalaupun saat ini saudara Romi ada cinta yang tumbuh di hatinya terhadap Jessica, iman Kristen harus meyakini bahwa cinta itu adalah cinta yang ditanam oleh Bapa di surga untuk kekasihnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau saudari Jessica ada cinta di hati, itu semata-mata karena cinta Tuhan yang ditanam dalam hatinya untuk mencintai suaminya. Dan kalau kehidupan keluarga didasari atas keyakinan iman yang sedemikian, bahwa kita saling mencintai, kita mengambil keputusan untuk membangun sebuah bangunan rumah tangga, itu bukan semata-mata kehendak manusiawi kita, tetapi kita harus memegang teguh keyakinan iman kita bahwa semua itu dirancang oleh Bapa di surga. Semua itu atas dasar kehendaknya. Dan kalau kita meyakini, kalau kita menyadari bahwa semua itu dirancang oleh Bapa di surga, maka ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga, ada banyak badai yang menempa, ada banyak masalah yang datang bertubi-tubi atas hidup kita. Tetapi kita tetap kokoh, kita tetap teguh karena apa? Karena Bapa di surga melalui kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, bimbingan firman-Nya yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai cobaan hidup itu, sehingga keluarga kita akan tetap berjalan ke depan. Keluarga kita akan tetap kokoh maju ke depan karena kekuatan kita bukan dari diri kita semata-mata, tetapi kekuatan yang dari surga, kekuatan yang dari Bapa surgawi yang memampukan kita. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita. Kekuatan firman kebenarannya yang memampukan kita. Ini yang mestinya harus kita pegang teguh untuk melandaskan bangunan keluarga kita. Keluarga Kristen dibangun atas dasar cinta Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Dan kita semua sebatas menjalani rencana dan kehendaknya. Ya, kalau kita sadar akan keyakinan iman yang sedemikian, maka kita tidak akan dipusingkan
kita tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai problem hidup yang akan datang menerpa kehidupan kita umatnya. Puji Tuhan, biarlah melalui renungan singkat yang saya sampaikan ini, khususnya untuk kedua mempelai, dan juga tentunya untuk kita, mengingatkan kepada kita kembali, bahwa keluarga Kristen dibangun atas dasar rencana dan kehendaknya. Dan kita adalah umatnya yang harus terus lari kepadanya, minta tolong kepadanya ketika kita menghadapi problem hidup keluarga. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan bagi kami umat-Mu. Biarlah kami masing-masing, khususnya kedua mempelai, yang sore hari ini mengambil keputusan untuk membangun sebuah keluarga yang baru. Biarlah hati, pikiran, kehidupan mereka hanya tertuju kepadamu semata-mata. Bahwa pernikahan ini bukan inisiatif mereka semata. Pernikahan ini adalah inisiatif dan rencana serta kehendak-Mu yang ingin Engkau nyatakan bagi Romi dan Jessica. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu ini yang akan terus membimbing kami untuk maju ke depan. Dan kami juga semua yang hadir juga akan menikmati kebenaran-Mu ini untuk menjadi kekuatan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosesi peneguhan. Kedua mempelai bisa berdiri. Berdiri berhadap-hadapan. Ya, tolong mic. Ya, mereka akan mengungkapkan janji nikahnya satu dengan yang lain. Sambil berjabat tangan. Dimulai dari saudara Romi yang akan menyatakan janji nikahnya kepada Jessica. Mari. Saya, Othniel Agustinus Romi Nugroho, menerima engkau, Christine Jessica Ayu Fania Putri, sebagai istri dan akan selalu melayani engkau dalam untung maupun rugi, sehat maupun sakit, selalu setia kepadamu hingga maut memisahkan kita. Ya, kemudian bergantian saudara Jessica akan menyatakan janjinya kepada saudara Romi. Saya menerima engkau, Othniel Agustinus Romi Nugroho, sebagai pendamping hidup saya. Saya berjanji untuk saling menyayangi dan saling memiliki dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu suka maupun duka, berkelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya mereka berdua akan menyematkan cincin. Ya, ini ya
Kita percaya bahwa cincin ini sebagai tanda pengikat di antara kalian, ya, tanda saling memiliki untuk mencintai sepenuh hati. Ya, jadi mari Saudara Romi menyematkan cincin ini ke jari manis Saudari Jessica. Kanan. Terima kasih, bisa kembali. Ya. Enggak. Ya. Selanjutnya Saudara Jessica akan bergantian menyematkan cincin di jari manis Saudara Romi. Haleluya. Sesuai janji nikahmu yang engkau sudah nyatakan, didengar dan dilihat oleh jemaat Tuhan. Terlebih didengar juga dilihat oleh Bapa di surga. Olehnya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2024, hubunganmu diteguhkan, dinyatakan syah, dinyatakan resmi menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan oleh Bapa di surga tidak boleh diceraikan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan kembali. Ya, selanjutnya penandatanganan akte nikah. Bapak Dwi akan membantu melayani. Oke, pelan-pelan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke doa pemberkatan. Mari dimohon jemaat untuk kita berdiri bersama-sama. Ya, jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita akan sama-sama doakan kekasih kita, anak kita, Saudara Romi dan Jessica, biarlah pernikahan atau keluarga yang baru dibangun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saat sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Engkau menyaksikan, Engkau melihat kekasih kami, anak-Mu, Saudara Romi dan Jessica, berlutut di hadapan-Mu Bapa, menyadari akan ketidakmampuannya,
untuk membangun sebuah rumah tangga tanpa campur tangan-Mu. Kami terus berdoa memohon kiranya berkat yang dari Bapa di surga Engkau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau limpahkan dengan pengharapan, Engkau limpah-limpahkan dengan kasih, Engkau limpah-limpahkan dengan pengampunan, Engkau limpahkan damai sejahtera sukacita surgawi di dalam kehidupan keluarga yang dibangunnya. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan berkat-Mu terus menyertai dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha yang ditekuni. Berkat-Mu menyertai bahkan ketika Engkau memberikan keturunan bagi mereka, bila mereka diberi kemampuan dan kekuatan oleh Roh-Mu untuk mendidik, membina anak-anak dan generasi berikutnya, sehingga melalui berkat kemurahan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan keluarga mereka, mereka menikmati berkat itu, mereka menikmati kemurahan-Mu, dan selanjutnya mereka akan menjadi berkat juga bagi sesama, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, bisa duduk kembali dan tentunya posisinya berubah ya. Posisi berdirinya. Ya, masih berhadapan-hadapan ya, tapi posisinya berubah. Kita masuk ke acara pembukaan cadar. Ya, berhadapan-hadapan. Enggak usah tegang dong. Pembukaan cadar, lalu tentunya berikan kecupan di kening. Entah yang pertama atau yang keberapa, enggak tahu saya. Ya. Biar diabadikan. Oke, pembukaan. Ya. Lalu berikan kecupan di kening biar diabadikan. Sudah? Kembali berdiri menghadap ke sini dan kita akan masuk ke dalam penyerahan akte nikah gereja untuk mempelai berdua. Masih tetap berdiri. Mari Pak Dwi menyerahkan akte nikah gereja untuk mempelai berdua. Diabadikan. Ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sungkeman. Diawali dari Saudara Romi dan Jessica berdiri di depan menghadap ke orang tua. Diawali nanti Saudara Romi mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mengasuh, membimbing hingga saat ini, dan tentunya mohon doa restu supaya pernikahan yang dibangunnya direstui oleh orang tua. Dan nanti disambung Jessica akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan minta restu kedua orang tua. Baru setelah itu sungkemannya. Mari. Mic-nya untuk Ya, saya ingin berterima kasih pada Mama Papa sehingga bisa terlaksana pernikahan kami ini
Berkati keluarga kami, Pak. Semoga dapat membangun keluarga yang baik dan dapat meneruskan keturunan bagi keluarga besar kami. Terima kasih semuanya. Selamat sore Mama, Papa, sama keluarga besar semuanya. Saya meminta izin untuk membangun keluarga kecil saya dengan suami saya. Terima kasih Mama sama Papa sudah membesarkan Jessica sampai sebesar ini dan membantu Jessica juga sampai sebesar ini. Mungkin tanpa jasa Mama sama Papa, Jessica nggak mungkin ada di depan sini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika saya banyak sekali semasa kecil sampai besar menyusahkan dan membuat Mama sama Papa sedih. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati
Mari bersama-sama kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sejauh yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagi sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagimu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri untuk ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah sore hari ini. Haleluya, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mulai dari awal ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah sore hari ini sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami hanya terus berharap dan bersandar kepadamu. Biarlah berkat kemurahan-Mu terus nyata atas kami umat-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat kemurahan, campur tangan, pertolongan-Mu terus akan nyata bagi kami. Khususnya untuk kedua mempelai. Berkat kemurahan-Mu terus nyata atas kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang kami nikmati. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang dari Bapa di surga, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang tetap mempersekutukan kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore. Demikianlah pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah sore hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan mendoakan dalam pemberkatan pernikahan Saudari Jessica dan Saudara Romi. Berkat Tuhan senantiasa melimpah buat saudara semua. Kita akan bertemu kembali dalam resepsi malam nanti. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, untuk Bapak Ibu semuanya dan juga keluarga dipersilakan untuk foto bersama dengan mempelai berdua. Monggo Mas dan Mbak WO. Sekali lagi selamat buat adik kami tercinta Jessica dan juga adik Romi, menjadi keluarga yang damai sejahtera, glory sekinah, menjadi keluarga yang bahagia, damai sejahtera sampai kakek dan nenek, membuahkan hasil yang luar biasa nantinya, baik dari keturunan ya, yang luar biasa diberkati sampai selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu, untuk foto ini, untuk foto pertama kali bisa diabadikan dengan keluarga Bapak Ibu Yohanes Sutikno dan Bapak Ibu Bambang Sento Catur Hidayat. Setelah itu Ibu Gembala Pak Bowo dan beserta Ibu. Setelah itu keluarga besar dari Romi dan Jessica. Sekian dan terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Musim akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Untuk Bapak keluarga Bapak Bambang Sento Dwi Hartana dari Cilegon bisa untuk berfoto bersama pengantin. Dipersilakan, monggo. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Untuk selanjutnya keluarga dari Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selanjutnya keluarga dari Dagan Palur, Bapak Ibu Adi Setiawan dan Bapak Yosua Bambang bersama pasangan, monggo. Monggo. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
cek. Baik, setelah ini boleh dipersilahkan dari keluarga besan untuk berfoto. Oh ya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Baik, terima kasih untuk selanjutnya kepada Ibu Kartika Dewi. Ibu Kartika Dewi bisa berfoto dengan pengantin. Ibu Kartika Dewi, Bapak Hari Hartanto dan keluarga, Bapak Rudi Cahyo dan keluarga, Bapak Awan Wisnu dan keluarga, dan Bapak Didit dan keluarga. Mohon untuk berfoto dulu. Oh, setelah ini ya. Oh, tunggu dulu guys. Day, I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back, bring it back, rewind. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. No way. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. Yeah, and I'll be there in a heartbeat. I remember when we first kissed, I remember and how I didn't want to leave your lips, and how I never ever felt so high. Singing la da 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 da. So tell me how to get back to summer paradise with you. Yeah. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, and I'll be there